sendiri share capital ini 500 juta, share premiumnya 400 juta, dan retained earnings-nya adalah 180 juta. Ya. Nah, kita diminta untuk menentukan basic EPS-nya dulu. Basic EPS-nya ini dari net income. Nah, Anda masih ingat ya, ketika apa namanya eh, preferen itu kan ada beberapa macam tipe dividennya ya. Kalau dividennya itu kumulatif ya, maka ketika suatu tahun tertentu entitas itu tidak mengumumkan atau tidak membagikan dividen, maka itu nanti ditangguhkan gitu ya. Misalnya begini, katakanlah dalam satu periode 1 tahun itu sebenarnya pemegang saham preferen itu berhak atas dividen sebesar $1.000 ya, $1.000 itu. Nah, di tahun 2023 perusahaan tidak membagikan dividen. Tahun 2024 juga tidak. 2025 baru mengumumkan pembagian dan pembayaran dividen untuk para pemegang saham preferen. Nah, seandainya dividennya itu tipenya kumulatif, maka di tahun 2023 memang dia nol, nggak menerima dividen. 2024 juga nol. Tapi di tahun 2025, si pemegang saham preferen itu berhak atas dividen sebesar $3.000. Ya, 1.000 dari 2023, 1.000 lagi dari 2024, dan 1.000 dari 2025. Sehingga totalnya pada tahun 2025, si pemegang saham preferen akan menerima dividen sebesar $3.000. Itu kalau yang kumulatif. Nah, sedangkan kalau non kumulatif itu ya sudah ketika tidak ada pembagian dividen ya tidak menerima. 2023 nol, 2024 nol, 2025 dibagikan dividen, maka dividen yang diterima tetap 1.000 saja. Karena ini adalah non kumulatif. Jadi yang ketika tidak ada pembagian dividen maka tidak akan dibayarkan. Ya. Jadi perbedaannya itu adalah antara kumulatif dan non kumulatif itu seperti itu. Nah, dampaknya apa ketika kita menghitung basic EPS? Nah, kita harus lihat dividennya itu kumulatif atau tidak. Ya, kalau kumulatif, maka misalkan pun entitas itu tidak mengumumkan bagian dividen, maka kita harus menguranginya dengan dividen untuk saham preferen tersebut. Entah diumumkan, entah tidak, tetap dikurangi. Karena apa? Karena si pemegang saham preferen tetap berhak atas dividen tersebut. Dan nantinya juga tetap akan dibayarkan. Ya. Namun, seandainya tipe dividennya itu adalah non-kumulatif, maka ketika tidak ada pembagian dividen, ya kita tidak perlu mengurangkan net income itu dengan dividennya, gitu ya. Misalnya tadi katakanlah eh, di sini adalah yang tipenya misalnya non-kumulatif, ya, non-kumulatif. Nah, 2023 ini kan tidak ada pembagian dividen, tidak ada. 2024 ini menjadi ada komanya, ada apa ya ini ya. Ini juga tidak ada, ya. Kemudian 2025 ini ada pembagian dividen, ya. Maka untuk menghitung EPS-nya ini tidak perlu dikurangi dengan dividen untuk saham preferen. 2024 kita juga tidak perlu menguranginya dengan 1.000 tadi, tidak. Tapi ketika 2025 ada pembagian dividen, barulah itu harus dikurangi dengan 1.000 tadi. Ya, bagaimana kalau ternyata misalnya ini adalah kumulatif, ya. Kalau kumulatif, nah untuk penghitungan dividen, untuk penghitungan EPS-nya, misalkan pun di tahun 2023 ini tidak ada pembagian dividen, maka ini EPS-nya harus tetap kita kurangi dengan dividen untuk saham preferen. Sebesar berapa? 1.000. Ya. Untuk tahun 2024, ya dikurangi juga. Sebesar berapa? 1.000. Tahun 2025 tetap juga ya jelas ya karena ada pembagian dividen tapi hanya 1.000 juga. Walaupun di tahun tersebut si pemegang saham preferen itu menerima dividen sebesar $3.000. Ya, tetapi karena haknya di tahun 2025-nya 1.000, maka untuk penghitungan EPS kita mengurangkannya hanya dengan 1.000 saja. Ya. Oke. Nah, maka dari itu sekarang kalau kita lihat ini net income-nya sekian, kita kurangi dulu pemegang dividen pemegang saham preferen sebesar 400.000 dari mana ini? Yaitu dari 20% dari ini. Benar ya. 20% dari B8 nih.
Ini adalah nilai nominal dari saham preferred. Ya, sehingga haknya untuk pemegang saham biasa tinggal 349.600, maka basic EPS-nya tinggal dibagi dengan jumlah saham yang beredar menjadi 349,6. Sampai di sini adakah pertanyaan? Silakan langsung bisa open mic atau mungkin raise hand dulu boleh. Sementara masih aman? Ya, kita bisa lanjutkan ya. Kita lanjutkan dulu sekarang. Nah, sekarang kita mau menghitung diluted earnings per share-nya. Yang pertama adalah seandainya hanya ada satu diluted securities yang diterbitkan, yaitu convertible bonds tipe A. Ya, convertible bonds-nya itu memiliki nilai nominal 500 juta. Diterbitkan tahun 2023, masing-masing obligasi itu bisa dikonversi menjadi satu saham biasa. Beban bunga yang diakui di tahun 2024 ini termasuk juga dari amortisasi ya, misalnya ada ini adalah 30 juta dan tidak ada obligasi yang dikonversi di tahun 2024 tersebut. Ya. Nah, sekarang kita menggunakan metode apa ini untuk menentukan diluted earnings per share-nya? Apakah ada yang tahu? Metodenya apa? If converted. Ya, Mbak Melani, apa? If converted. If converted. Oke, terima kasih Mbak Melani. Ya, metodenya adalah if converted. Jadi seandainya dikonversi, gitu kan ya. Seandainya dikonversi, namun gimana kenyataannya? Kenyataannya belum dikonversi, tidak ada yang dikonversi. Kalau kita belajar bahasa Inggris itu tak tahu kan ya, if apa itu ya kan itu artinya seandainya. Kalau seandainya itu kan berarti tidak terjadi kenyataannya, gitu ya. Nah, sekarang kita berandai-andai bagaimana seandainya seluruh obligasi ini dikonversi. Maka ya, konsekuensinya adalah perusahaan tidak perlu mengakui bunga ya. Namun kemudian ada tambahan jumlah saham yang beredar. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih ya, bagaimana kalau ini bunganya ya. Bunga ini menjadi tidak perlu diakui sebesar 30 juta. Berarti kalau begitu ya, net income-nya itu kan akan bertambah, gitu kan ya. Net income-nya akan menjadi bertambah. Karena awalnya kita kurangi dengan beban bunga, namun karena kita andaikan seluruh obligasi itu dikonversi menjadi saham biasa, maka perusahaan tidak perlu mengakui beban bunga. Berarti, nah net income-nya akan menjadi bertambah. Ya. Tapi hati-hati, net income itu adalah bottom line-nya, sehingga dia itu adalah earnings after tax, sudah ada pajak di dalamnya, sudah dikurangi dengan pajak. Maka untuk menambahkannya, kita juga harus menguranginya dengan pajak dulu. Pajaknya berapa persen? 40% tadi. Data awal tadi ya, di atas ini tadi, 40%. Nah, maka kemudian ya, kita eh, kita kurangi dulu dengan pajaknya 40% dari bunga ini tadi ya, sehingga netnya adalah 18 juta. Ya. Maka nanti si net income itu akan kita tambah dengan 18 juta gitu ya. Kemudian yang kedua, ini ada penambahan saham biasa. Karena kita asumsikan seluruh obligasi itu dikonversi, berarti akan ada tambahan. Tambahannya berapa? Tadi ini ada informasi di sini bahwa masing-masing bisa dikonversi menjadi satu saham biasa. Ada berapa sih? Oh, 500 juta. Masing-masing face value-nya atau nominal value-nya adalah 1.000. Berarti ada 500.000 obligasi. Masing-masing bisa dikonversi menjadi satu saham biasa. Berarti tambahannya ada 500.000 saham biasa. Ya. Nah, konsekuensi dari kita asumsikan, kita andaikan bahwa obligasi itu seluruhnya sudah dikonversi, maka laba bersihnya akan bertambah 18 juta dan jumlah saham biasa yang beredar akan bertambah 500.000. Nah, ini kemudian kita bisa ada rumusnya ya di situ ya. B16 plus B35. B16 itu adalah net income-nya
ditambah dengan ini tadi net penambahan apa namanya bunga tadi ya. Kemudian dikurangi dengan dividen untuk saham preferen, dibagi dengan jumlah saham biasa, tapi saham biasanya bertambah sebesar 500.000. Ya, ketemu 245,07. Nanti silakan ini rumusnya dicocokkan lagi tuh ya, itu apa dikurangi apa sih gitu ya, atau seperti apa. Nah, nanti silakan dilihat lagi. Nah, kalau kita lihat basic EPS-nya 349,6 turun menjadi 245,07 ya. Nah, ini artinya ada penurunan EPS yang berarti adalah ada diluted earnings per share. Kalau perusahaan itu akan menyajikan laporan laba ruginya, maka di bawah paling bawah itu nanti akan ada informasi ya bahwa basic EPS-nya 349,6 dan diluted EPS-nya ada 345,07. Oke, sampai di sini dulu adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu. Ini bonds yang ada dua macam bonds gitu ya, ada dua macam convertible bonds. Tapi ini efeknya sih sama saja, kecuali hanyalah bahwa beban bunganya itu bukan 30 juta tapi 25 juta begitu ya. Nah, nanti ini dicek saja sendiri karena mekanismenya sama dengan yang A tadi. Ya. Kemudian berikutnya, perusahaan sekarang ini memiliki dilutive securities, yaitu convertible preference shares. Kalau tadi asumsi yang pertama ini adalah non-convertible, ya, maka sekarang saya ubah. Asumsinya adalah perusahaan tersebut menerbitkan convertible preference shares. Ya, masih menggunakan metode yang sama dengan yang disampaikan oleh Mbak Melani tadi ya, yaitu if converted. Kita apa namanya andaikan si preference shareholders itu semuanya mengkonversi saham preferennya menjadi saham biasa. Ya, nih convertible preference shares-nya 20% kumulatif par value-nya 5.000, totalnya 2 juta ya. Diterbitkan awal tahun 2024 ya, pada nilai nominalnya. Masing-masing saham preferen bisa dikonversi menjadi 5 saham biasa. Tidak ada dividen yang diumumkan untuk tahun 2024, tapi karena kumulatif ini tadi ya, maka ya tetap saja harus kita kurangi ya dengan dividennya. No preference shares converted in tahun 2024. Jadi semuanya masih berupa saham preferen. Namun kita andaikan seandainya itu sudah dikonversi. Nah, maka apa yang terjadi kalau seandainya obligasi itu obligasi ya, saham preferen itu dikonversi, ya. Artinya konsekuensinya perusahaan tidak perlu lagi membayarkan dividen untuk pemegang saham preferen. Itu yang pertama. Yang kedua, sama dengan yang obligasi tadi, kan dikonversi berarti akan ada tambahan saham biasa yang beredar. Nah, bedanya adalah kalau untuk dividen ini tidak kena pajak, gitu ya. Jadi dividen avoided-nya ya 400.000 saja, nggak perlu kita kurangi dengan pajak. Karena apa? Karena dividen kan tidak dilaporkan di laporan laba rugi, begitu ya. Jadi tidak perlu kita kurangi dengan pajak. Jumlah saham yang beredar tambah berapa? 20.000. Dari mana ini kok ketemunya 20.000? Ini dari masing-masing satu saham preferen saya menjadi 5 saham biasa. Nah, ada berapa saham preferensi gitu ya? Ada berapa? Ya, tinggal kita hitung 2 juta dibagi 5.000. Ya, ini saya ada salahnya Bu ya ini ya. 5.000 apa 500 saya? Kalikan 5. Sepertinya saya salah ya ini ya. 500 ataukah 5.000? Kurang 01 kah ya? Nanti saya cek lagi ya. Kalau yang di sini sebentar. 5.000 juga, tapi saya salah. Ya ini kurang 01, tapi dampaknya ini bisa banyak ini ya. Ya, oke kurang 01 ya. Nolnya kurang 1 ternyata. Di sini tadi sudah benar. 2.000 ya. Nah,
Jadi ketahuan kurang satu nolnya. Oke, nah ini ya sudah saya betulkan. Jadi B57 ya nilai nominalnya dibagi dengan par value-nya ya. Dikalikan 5, maka akan ada tambahan 2.000 saham preferen ya, 2.000 saham preferen. Nah, terus kita sekarang hitung berapa diluted EPS-nya. Kita lihat dari B18 itu adalah ini ya, income untuk ordinary shareholder, tapi kemudian kita tambah lagi dengan dividen ya. Kita tambah lagi dengan dividen. Mengapa? Karena kan seolah-olah ini pemegang saham preferennya mengubah, sudah mengkonversi semuanya menjadi saham biasa. Jadi kita tidak perlu membayarkan dividen untuk pemegang saham preferen. Jadi kita tambahkan lagi, kita kembalikan lagi ini dividennya. Dibagi dengan jumlah saham yang beredar ditambah dengan 2.000 tambahannya. Ketemunya diluted EPS-nya adalah 349,3. Kalau kita lihat di sini basic EPS-nya berapa ini? Oh, basic EPS-nya adalah 349,6. Kemudian dengan adanya satu jenis sekuritas dilutif yaitu saham preferen konversi menjadi 349,3. Turun sedikit gitu ya, turun sedikit. Ya. Tapi ini masih tetap diluted EPS karena tetap ada penurunan dari 349,6 menjadi 349,3. Gitu ya. Oke, sampai di sini adakah yang bertanyakan dulu? Masih aman semua? Ya, kalau tidak ada saya lanjutkan lagi. Nah, berikutnya adalah seandainya satu diluted securities yang diterbitkan itu adalah opsi. Ya, opsi saham. Nah, kita lihat ini data untuk opsinya. Opsinya ini diberikan pada tanggal pada bulan Juli ya 2022, memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 50.000 saham biasa perusahaan dengan harga 2.000 per saham. Ya. Ternyata di tahun 2024 harga saham biasa perusahaan itu naik menjadi 2.500. Nah, artinya ini opsinya menjadi menarik gitu kan ya. Kalau kita mengexercise opsinya, kita bisa membeli saham perusahaan dengan harga 2.000 saja, walaupun di pasar itu harganya sudah menjadi 2.500. Ya. Kemudian all options are still outstanding at the end of tahun 2024. Jadi sampai dengan akhir tahun 2024, opsinya itu belum ada yang di-exercise gitu. Ya. Tetapi untuk penentuan atau penghitungan diluted EPS ini, kita tetap nanti mengasumsikan semua opsi itu di exercise. Ya. Jadi yang pertama kita menggunakan metodenya bukan F converted gitu ya, tapi F exercise misalnya begitu ya. Seandainya semua opsi itu di exercise. Apa dampaknya kalau opsi itu di exercise? Berarti karena opsi itu memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham biasa perusahaan, artinya dari sudut perusahaan akan ada kas masuk. Itu kan deh, itu yang pertama. Yang kedua, akan ada penambahan saham baru. Mengapa? Karena berarti akan ada penerbitan saham, penyerahan saham dari perusahaan kepada para pemegang opsi tadi. Ya, itu. Nah, sekarang kita lihat ini. Ada berapa tadi opsinya? 50.000. Semuanya diasumsikan sudah di-exercise. Semuanya sudah diasumsikan digunakan untuk membeli saham biasa perusahaan. Dengan harga berapa? 2.000. Artinya ada kas masuk sebesar 100 juta. Ya, 50.000 dikalikan 2.000. Itu ada kas masuk, ya proceeds. Ada proceeds sebesar 100 juta. Nah, kemudian setelah kita mengasumsikan semacam itu, ya mengandaikan semua opsi itu di-exercise, maka yang kedua, kita menggunakan metodenya adalah treasury shares method. Kita sudah tahu ya di chapter 15 waktu belajar AKM 1,
Bahwa saham treasury itu adalah saham biasa yang sudah beredar, yang sudah ada di tangannya investor, tapi kemudian dibeli kembali oleh perusahaan. Ya, dengan maksud bukan untuk dihentikan peredarannya, ya nanti mungkin akan dijual lagi, ya. Tapi saat ini sudah beredar, kemudian ditarik, dibeli lagi oleh emitennya, perusahaan penerbitnya. Nah, mekanisme seperti itulah yang kita terapkan untuk opsi ini. Ya, jadi menggunakan treasury shares method. Tadi perusahaan menerima seolah-olah menerima uang dari option holders itu sebesar 100 juta. Maka 100 juta itu semuanya diasumsikan digunakan untuk menarik saham biasa yang beredar. Tapi menariknya itu tentu dengan harga pasar terkini, yaitu berapa? 2.500. Maka kalau entitas itu punya uang 100 juta, semuanya digunakan untuk menarik saham yang harganya 2.500, dapat berapa? Bisa menarik sebesar 40.000. Ingat ya, oke. Nah, tadi ketika pengeksersisan opsi itu, perusahaan menerbitkan 50.000 saham baru, tapi kemudian ditarik lagi 40.000. Jadi tambahannya berapa netnya? Ya, netnya itu hanya tambah 10.000. Sampai di sini, adakah yang mau ditanyakan dulu? Mekanismenya bisa dipahami atau tidak? Ada yang mau bertanya? Sudah aman ya, Mas Bima? Terima kasih. Nah, kemudian sekarang kita tinggal menghitung diluted EPS-nya. Perbedaannya opsi dengan convertible securities itu adalah kalau opsi ini tidak akan membawa dampak kepada net income-nya. Jadi net income-nya akan tetap. Yang berubah itu hanya pembilang penyebut ya, berarti penyebutnya. Pembilangnya tetap, tapi penyebutnya yang berubah. Penyebutnya akan bertambah dengan 10.000. Nah, sudah kita hitung begitu ya. B18 tadi ya tetap kemudian ditambah dengan dibagi dengan 1 juta ditambah 10.000. Ketemunya adalah sama dengan 346,14. Ya, turun karena tadi basic EPS-nya adalah 349,6. Ini untuk diluted EPS seandainya perusahaan hanya menerbitkan satu diluted securities yaitu berupa opsi saham. Oke, sampai di sini adakah yang mau tanyakan dulu? Untuk single dilutive securities. Ya, silakan Mas Bima. Saya mau tanya kalau masalah opsi ini Bu, kalau kita Mm-mm. habis exercise itu boleh langsung dijual nggak sih Bu? Kalau ini ya, apa namanya sebagai pemegang sahamnya ya berarti ya. Iya, Nah, kalau itu bukan restricted shares itu boleh saja sih. Jadi seandainya kita mengexercise opsi tersebut, gitu kan ya. Kemudian setelah kita memegangnya, kemudian kita memutuskan untuk menjual saham tersebut, boleh saja. Asal dia bukan merupakan yang restricted shares itu, ya. Mungkin saja ada yang begini. Kalau ini opsinya itu adalah diberikan kepada karyawan-karyawan kunci, gitu ya, eksekutif gitu. Kemudian setelah mengexercise, nah ini mungkin ada kesepakatannya bahwa memang mereka nggak boleh menjual dulu gitu ya. Itu bisa saja. Jadi tergantung dari kontrak awalnya bagaimana kontrak opsi tersebut. Kalau misalnya opsi itu adalah untuk pemegang saham secara umum ya, mungkin tidak akan ada pembatasan semacam itu. Tapi kalau opsi ini diberikan kepada eksekutif atau karyawan kunci, mungkin ada perjanjian atau klausul dalam kontrak itu bahwa si shareholders tadi tidak boleh menjualnya dulu gitu selama jangka waktu tertentu. Mungkin begitu ya, Mas Bima ya. baik Bu, terima kasih. Ya. Oke, ada lagi? Silakan, Mbak Fadia. Permisi Bu, izin bertanya. Mm, Saya ya. mau tanya kalau misal di perusahaan tersebut dalam tahun itu tuh punya riwayat ini Bu, punya riwayat sekuritas dilutif, tapi ternyata pas dilihat di laporan keuangannya EPS dasar dengan EPS dilutif itu sama. Itu kenapa ya Bu alasannya? Saya masih bingung. Oke. Ya. Jadi ada perusahaan yang melaporkan basic EPS dan dilutive EPS itu sama sama besarnya gitu ya Mbak Fadia ya.
Iya, tapi pas dilihat riwayatnya gitu, ternyata dia emang ada menerbitkan gitu sekuritas dilutif, tapi Heeh. di laporan keuangannya dilaporkannya tetap sama gitu, Bu. Oke, nah di dalam laporan posisi keuangannya itu apakah masih berupa sekuritas dilutif ataukah tidak? Misalnya convertible bonds gitu ya, itu di posisi keuangan masih ada atau tidak, Mbak Fadia? Masih. Oh, masih ya, masih. Oke. Nah, tadi sih misalnya ya kalau seperti itu, dugaan saya sih awalnya dia adalah convertible bonds ya. Namun kemudian sudah dikonversi, beneran sudah memang beneran sudah dikonversi gitu ya. Jadi artinya kan sudah bukan menjadi dilutive securities lagi gitu. Ya kan? Tapi kalau di dalam posisi keuangan memang masih berupa dilutive securities ya. Kemudian basic EPS-nya kok sama dengan dilutive EPS-nya gitu ya. Nah, ini yang harus kita lihat lagi ya. Saya mungkin belum bisa menjawab gitu seperti apa karena kita harus lihat lagi informasinya mungkin harus lebih banyak yang kita ketahui. Mengapa kemudian dilaporkan basic EPS dan dilutive EPS itu jumlahnya atau besarnya sama gitu. Ya. Seharusnya sih ada penurunan gitu kan ya. Namun dugaan saya ya seandainya sama, mungkin riwayatnya itu memang dia punya ya. Katakanlah begini, eh, kalau perusahaan menerbitkan laporan keuangan kan harus komparatif ya. Nah, di tahun 2023 obligasi itu masih berupa obligasi konversi ini ya. Kemudian di tahun 2024 eh, dia dikonversi menjadi saham biasa. Maka kalau posisi di tahun 2000 akhir tahun 2023 itu masih berupa convertible bonds ya. Kemudian selama tahun 2024 itu masih berupa convertible bonds juga, tapi kemudian seluruhnya dikonversi pada tanggal 1 November 2024 misalnya. Ya. Nah, maka posisi di akhir periode 2024 itu sudah bukan lagi menjadi convertible bonds, dia sudah berubah menjadi saham biasa, ya. Nah, maka di tahun 2024 itu perusahaan tidak perlu menentukan berapa diluted EPS-nya karena sudah tidak memiliki dilutive securities begitu. Ya. Nah, biasanya kalau penyajiannya itu basic EPS sama dengan diluted EPS, itu dia tidak memiliki dilutive securities ya, atau dengan kata lain, struktur modalnya adalah struktur modal yang sederhana gitu. Gitu ya, Mbak Fadia. Jadi saya belum bisa memberikan jawaban yang pasti, yang tepat, mungkin yang memuaskan karena saya perlu data tambahan ya untuk mengetahui mengapa walaupun ada dilutive securities, tetapi ternyata basic EPS itu sama dengan diluted EPS. Gitu ya, Mbak Fadia ya. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak. Ya, mungkin nanti kalau pas offline gitu ya, atau pas kita diskusi gitu bisa kita lihat ya, Mbak Fadia dan tim ini mungkin laporan keuangan yang dipilih penyajiannya seperti itu gitu ya. Nanti bisa kita diskusikan pada saat kita ketemu atau mungkin bisa kita diskusikan di luar jam kuliah gitu ya supaya lebih apa longgar waktunya. Ya, oke. Mbak Fadia ini dari kelompok berapa ini ya? Dari kelompok 2, Ibu. Oke, ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana kalau seandainya perusahaan itu memiliki semuanya ini dalam satu waktu yang sama? Dilutive securitiesnya macam-macam gitu ya. Ada convertible bondsnya dua macam. Ada convertible preference shares. Dia juga menerbitkan option ya. Dalam satu periode itu memiliki empat macam dilutive securities. Nah, mekanismenya sedikit berbeda, yaitu kita harus tentukan dulu per share effect-nya. Ya, per share effect itu bagaimana maksudnya? Nah, kita lihat dampaknya kalau seandainya di exercise, dampaknya kalau seandainya dikonversi itu bagaimana ya. Misalnya tadi sudah kita bahas bahwa kalau opsi itu tadi ini asumsinya akan apa namanya semuanya di exercise ada proceed 100.000 100 juta ya 100.000 100 juta digunakan untuk menarik lagi ini dengan harga 2.500 ada tambahan 10.000. Kenapa kok nol ini? Karena tidak ada efek kepada laba atau net income.
Berarti ini adalah 0 dibagi 10.000, maka hasilnya adalah 0. Yang berikutnya, convertible bonds yang A tadi. Nah, yang A ini adalah 30 juta, tadi kita sudah hitung tadi ya, 18 juta netnya, net of tax, kemudian tambahannya 500.000, maka kita hitung per share effect-nya adalah 18 juta, dampak ke net income 18 juta, dibagi dengan dampak kepada jumlah saham biasa yang beredar. 18 juta dibagi 500.000, 36. Convertible bonds yang B, tadi kita sudah tahu ini interest expense-nya adalah 25 juta, net of tax-nya 15 juta, tambahan sahamnya adalah 500.000. Maka per share effect-nya adalah efek terhadap net income dibagi dengan efek terhadap jumlah saham biasa yang beredar. 15 juta dibagi 500.000, 30. Ya. Terakhir adalah untuk convertible preference shares. Ya, 400.000 berarti tidak ada dividen yang harus kita berikan kepada pemegang saham preferen. Tambahannya 2.000. Berarti adalah efek terhadap net income tambah 400.000 dibagi dengan efek terhadap jumlah saham biasa yang beredar. Ada penambahan 2.000. 400.000 dibagi 2.000 sama dengan 200. Kemudian kita ranking dari yang paling kecil. Option dulu, bonds bonds B ya. Kemudian bonds A dan terakhir adalah saham preferen konversi. Urutannya semacam ini dari yang per share effect-nya paling kecil. Nah, maka kemudian kita menentukan dulu EPS dilusiannya itu urutannya ya berdasarkan ranking ini tadi. Berbasis pada awalnya kita mulai dari basic EPS. Nih. Basic EPS itu adalah income-nya untuk pemegang saham biasa setelah dikurangi dengan dividen untuk pemegang saham preferen 349,6 juta ya 349 juta 600.000 gitu ya. Kemudian jumlah saham biasa yang beredar 1 juta ya 1 juta. Jadi kita mulai dari ini ya. Kita awali dari angka ini dan angka ini. Kemudian kita masukkan per share effect dengan urutan sesuai dengan urutan rankingnya. Berarti yang pertama adalah kita masukkan opsi dulu. Income-nya 349,6, nggak ada dampak ini ke net income, tadi sudah kita bahas ya. Maka tetap. Kemudian dari 1 juta ada tambahan nggak? Ada 10.000. Maka sekarang menjadi jumlahnya yang beredar 1.010.000. Kita hitung ini ya EPS-nya menjadi 346,14. Turun karena tadi basic EPS 346,6. 346 atau 349? 349 ya, 349,6 gitu. Nah, berikutnya sekarang kita masukkan yang ranking kedua adalah obligasi tipe B. Kita awali dari sini. Nih. Ditambah dengan dampak atau perubahan untuk net income yang berasal dari bunga net of tax 15 juta. Maka ditambah menjadi 364,6. Jumlah saham yang beredar ya kita mulai dari ini tadi si opsi sudah ada 1.010.000. 1.010.000 ditambah 500.000 jadi 1.510. Nah, kita hitung sekarang EPS-nya. Turun lagi menjadi 241,6. Yaitu dari berapa? 364,6 dibagi 1.510. Ya, turun lagi. Berikutnya kita masukkan sekarang yang convertible bonds tipe A. Ya, bermula dari ini sekarang 364,6. Tambah berapa? Ya, ini adalah dampak dari beban bunga net of tax. Maka naik lagi ini net income-nya menjadi 382,6. Saham biasa yang beredar juga bertambah. Tadi 15110 ditambah 500.000. Sekarang menjadi 2.010.000. Kita hitung lagi EPS-nya. Turun lagi 190,35. Dari 382,6 dibagi dengan 2.010.000. Terakhir kita masukkan convertible preference shares. Ya, berawal dari sini ya, total net income-nya tadi ditambah dengan dividen karena semuanya diasumsikan sudah dikonversi, berarti kita tidak perlu membayarkan dividen untuk pemegang saham preferen. Kita tambahkan net income-nya menjadi 383 juta.
Ya, saham biasa yang beredar dari 2.010.000 tambah 2.000 menjadi 2.012.000. Maka EPS-nya menjadi 300, kok jadi 300, 190,36. Ini naik sedikit, gitu ya, naik sedikit. Karena ketika kita sampai dengan convertible bonds yang tipe A tadi, EPS-nya turun menjadi 190,35. Tapi dengan mempertimbangkan si saham preferen konversi, maka naik sedikit menjadi 190,36. Ketika sudah naik, maka ini disebut sebagai anti dilutif. Pertanyaannya sekarang, kalau entitas itu mau menyajikan EPS di dalam laporan laba ruginya, angka mana yang kita pilih? Nah, angka yang kita pilih tentu saja yang pertama adalah basic EPS-nya 349,6 ini disajikan. Kemudian diluted EPS-nya tidak perlu disajikan semua. Yang disajikan adalah yang paling rendah saja, yaitu 190,35. Sampai di sini adakah yang mau tanyakan dulu? Silakan. Silakan, Mas Vincentius Sebastian. Iya, Bu, saya izin bertanya kembali lagi terkait laporan keuangan tadi karena mungkin masih Mm-mm. bingung dan terlewat. Kalau misalnya dia itu di laporan perubahan ekuitas tertulis ada kompensasi saham, lalu di laporan Mm. laba rugi dia tertulis rugi bersih per saham di Lusian. Tapi kalau di laporan posisi keuangannya di bagian ekuitas itu tidak tertulis tuh kenapa ya, Bu? Itu apa Sebentar, karena sebentar. Bagaimana tadi? Di dalam laporan perubahan ekuitas itu ada kompensasi iya, berbasis saham, gitu ya, Mas ya. Terus, tapi kenapa kok di laporan posisi keuangan di bagian mm-mm. ekuitasnya itu tidak tertulis kalau ada kompensasi saham? Itu memang cara pelaporannya begitu atau gimana? Karena di laporan laba rugi sendiri juga dia tertulis kalau ada rugi bersih per saham di Lusian. Oke, benar. Kalau rugi bersih per saham dilusian atau dilutik, berarti dia perusahaannya rugi, gitu ya, Mas ya. Iya, Heeh. Nah, ini dulu sebenarnya ini masalah jadi ingat ya. Nah, EPS ini tidak hanya dihitung atau tidak hanya disajikan ketika perusahaan itu melaporkan ke laba gitu ya. Jadi bukan hanya laba per saham, tapi ketika perusahaan itu rugi, itu perusahaan juga tetap harus menyajikan berapa rugi per sahamnya. Ya. Nah, kalau kita pelajari di sini kan selalu yang kita hitung laba per saham gitu ya, karena perusahaannya selalu laba. Tapi kalau perusahaannya itu rugi, dia juga tetap harus melaporkan berapa rugi per sahamnya. Itu yang pertama itu dulu ya ya Mas Vincent. Nah, kemudian yang kedua sekarang. Tadi di dalam laporan perubahan ekuitas ada kompensasi berbasis saham, tetapi di dalam laporan posisi keuangan itu tidak muncul begitu ya Mas ya. iya. Mm-mm. Nah, ini kan berarti dia, apakah dia masuk ke tambahan modal di setor ya Mas ya? Sebentar. Masuk ke situ apa enggak ya? Mas siap dengan laporan keuangannya enggak? Kalau misalnya Iya, di-share sekarang bisakah? oh iya sebentar. Pakai laptop atau pakai HP ini Mas joinnya? Pakai laptop. Oke. Saya izin share ya, Bu. Ya, silakan. Ini. Ya, sudah tampak. Tapi sedikit diperbesar ya Mas ya. Oh iya, Minta tolong itu. Heeh. Kok kecil-kecil amat ya? Udah. Nah, ada ada oke. tambahan modal di store. Mm-mm. Kemudian yang di dalam laporan perubahan ekuitas sih Mas ya, mungkin ya. Iya, sebentar. Heeh. Ini. Kompensasi berbasis saham. Nah, nah ini ya kan. Jadi kalau kompensasi berbasis saham di situ mungkin sudah ada yang di exercise gitu kan ya. Nah, dia kan masuk atau terkuburnya gitu ya. Terkuburnya di dalam tambahan modal setor. Ini kan share premium itu loh ya yang kemarin kita bahas di minggu lalu.
Share premium itu kan macam-macam gitu ya. Ada share premium dari ordinary share premium dari preference share premium dari opsinya saja macam-macam jenisnya. Termasuk dari kompensasi berbasis saham itu juga ada share premium di situ. Jadi ini masuknya adalah dia di tambahan modal disetor. Gitu. Di dalam laporan posisi keuangan, dia tidak merinci tambahan modal disetor itu berasal dari mana. Nah, saya pernah juga menyampaikan kan ya, tambahan modal disetor atau share premium itu adalah akun di dalam buku besar. Dia mungkin punya subledger ya. Subledgernya itu adalah tambahan modal disetor atau share premium untuk saham preferen, untuk saham biasa dan sebagainya tadi. Gitu. Tetapi untuk penyajian di posisi keuangan yang disajikan adalah total dari si akun induknya gitu, bukan anaknya. Tampaknya seperti itu, Mas Vincent. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya, bisa dipahami ya? Ya, Iya, bisa. kira-kira. Ya, oke, terima kasih sekali. Ya. Nah, dari melihat laporan keuangan, ya, tampaknya Anda semuanya juga mencermati gitu ya, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan, ya. Maka itulah apa namanya ya benefitnya ketika saya memberikan tugas kepada Anda per kelompok itu untuk mencari laporan keuangan, mencermati bagaimana penyajiannya. Karena kemungkinan ada hal-hal yang seandainya Anda tidak membaca laporan keuangan, tidak akan muncul pertanyaan dan tidak akan kita bahas di kelas gitu. Ya kan? Nah, ini ada dua tadi sudah sebenarnya mungkin sebenarnya masih banyak gitu ya pertanyaan yang Anda punya gitu. Namun mungkin karena kita online dan juga keterbatasan waktu hari ini, kita tidak bisa membahasnya dengan leluasa ya. Nanti seandainya kita ketemu offline dengan materi-materi berikutnya, mungkin Anda bisa share apa yang Anda peroleh ya dari laporan keuangan yang dipilih dan mungkin ada beberapa pertanyaan di sana yang bisa kita diskusikan. Oke. Ya, adakah yang mau tanyakan sebelum kita lanjutkan ke investment? Karena dengan pembahasan untuk EPS ini tadi, kita bisa mengakhiri pembahasan chapter 16. Ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke chapter 17? Adakah yang tidak join? Ini berapa orang yang tidak join ya, Mas? Ya, Mas Mbak, ini ada yang belum hadir. Bentar ya. Sampai dengan Nica. Ya, ragu. Saya mau screenshot dulu. Ini kok. Ya, udah. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita masuk ke chapter 17 ya. Anda sudah membaca chapter 17 dengan cara menjawab soal-soal yang saya berikan. Nah, saya mau minta beberapa orang di antara Anda nih yang mau cerita dulu nih ya, chapter 17 itu tentang apa? Atau ketika Anda membaca chapter 17 itu yang menarik menurut Anda itu yang bagian mana gitu? Silakan. Siapa yang mau share dulu apa sih yang sudah saya baca ini apa ya ini ya tentang apa ini ya investment itu apa itu jenis-jenisnya apa misalnya atau saya tertarik di bagian yang mana gitu silakan. Oh, tidak ada sama sekali. Ya, Mas Vincentius lagi silakan, Mas. Iya. Jadi chapter 17 ini nanti akan membahas mengenai investasi. Dari yang saya Mm-mm. baca kemarin-kemarin itu kan ada dua jenis.
dua jenis Mm-mm. investasi, ada investasi utang, debt investment, sama investasi ekuitas, equity investment. Ya, yang Mm-mm. saya paling ingin tahu itu soal investasi ekuitas, karena kalau investasi utang kan Mm-mm. sudah sering dibahas sebelumnya. Kalau investasi ekuitas Mm-mm. itu saya sendiri kurang Mm-mm. kurang pernah dengar soal itu, jadi ingin tahu soal itu tuh bagaimana. Oke, ya. Terima kasih. Jadi lebih tertarik ke investasi dalam sekuritas ekuitas gitu ya. Untuk apa sih ya? Silakan ada lagi yang lainnya. Ya memang benar pembahasannya nanti kita bagi menjadi dua gitu ya. Investasi dalam sekuritas utang dan investasi dalam sekuritas ekuitas. Ya Mas Atalah, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Jadi yang saya pahamin dari chapter 17 itu, Mm-mm. yang pertama kita eh, membahas tentang debt securities, lalu equity securities. Dimana Mm-mm. kalau chapter 14 itu kan kita eh, belajar tentang debt securities dari Mm-mm. sudut pandang eh, debitur, kalau nggak salah seperti itu Bu. Tapi kalau yang Mm-mm. chapter 17 ini lebih ke arah krediturnya. Oke, Mungkin ya. Kemudian, yang menarik Hah? bagi saya tetap di debt securities sih Bu. Terus juga paling Oke. kemungkinan nanti kita Mm-mm. bakalan belajar juga tentang fair value dari net income-nya. Mm-mm. Terus ntar mungkin juga ada tentang fair value ataupun resiko dari pengungkapan yang mungkin eh, dari sudut pandang yang berbeda-beda. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, ya, terima kasih, Mas. Jadi ini, Mas, Taulah ini sudah bisa mengaitkan ya apa yang kita bahas dengan apa yang sudah dibahas dulu semester sebelumnya. Ya, memang kita ini membahas sekuritas yang sama, yaitu masih tentang obligasi dan masih tentang saham sebenarnya. Ya, namun di chapter 14 kita membahas obligasi itu dari sudut pandang issuernya, yaitu entitas yang menerbitkan obligasi. Kalau sekarang kita akan membahas obligasi itu dari sudut pandang holdersnya atau pihak yang membeli obligasi tersebut, ya, sehingga menjadi investasi dalam obligasi. Demikian juga dengan saham. Saham sebagai instrumen keuangan itu diterbitkan oleh suatu perusahaan tertentu. Dan kita sudah membahasnya di chapter 15 sebagai ekuitas. Nah, sekarang kita akan membahas saham yang sama, tapi dari sudut pandang yang berlawanan, yaitu siapa? Yaitu yang pihak-pihap yang membeli saham tersebut. Maka ya kita akan membahasnya sebagai investasi, investasi dalam saham. Jadi kalau tadi mungkin Mas Vincent tadi kok jarang ya dengar investasi dalam sekuritas ekuitas gitu ya. Tapi mungkin kalau investasi dalam saham gitu mungkin sering gitu ya, sering dengar mungkin ya. Nah, kenapa? Karena kita mungkin lebih familiar dengan apa istilah saham ya. Saham kita berinvestasi dalam saham gitu kita sering dengar. Tapi, nah kita mungkin lupa bahwa saham itu sebenarnya adalah sekuritas ekuitas. Maka di sini secara teoritis gitu ya, kita sebutnya sebagai investasi dalam sekuritas ekuitas. Sebenarnya ini adalah investasi dalam saham. Gitu ya. Oke. Nah, siapa lagi? Mungkin satu lagi. Ada yang ingin share apa yang menarik menurut Anda? Atau malah nggak ada yang menarik, Bu, ini ya. Itu kalau lebih menarik itu kalau diminta baca apa novel saja atau baca yang lainnya itu menarik kalau baca kisah nggak ada yang menarik Bu gitu ya. Gini ya, ya Mbak Melani silahkan terima kasih. Kalau bagi saya yang menarik itu tentang debt investment karena memang sebelumnya kan kita udah belajar debt investment di AKM 1. Mm-mm. Tapi yang untuk investasi utang suatu entitasnya itu kan kita belum memahami secara mendalam itu khususnya di HFC, HFCS dan trading. Mm-mm. Menurut saya yang Mm-mm. trading juga yang paling terbaru yang Oke, yang dibahas. jadi ya, jadi kalau ada sebenarnya obligasi sih sudah sangat familiar gitu ya Mbak Melani mungkin ya. Tapi ini menjadi investasi ini kok ada HFC, HFCS segala ini yang menjadi Mbak Melani menjadi lebih ingin tahu lebih banyak begitu ya Mbak Melani ya.
Iya Bu, apalagi kan ini cara metode pencatatannya beda-beda setiap dari Mm-mm. 3 kategori ini. Iya, iya, nanti perlakuan akuntansinya beda-beda gitu ya. Oke, ya, terima kasih Mbak Melani. Nah, itu beberapa dari 3 orang teman Anda tadi yang apa namanya share ketertarikannya ya terhadap chapter ini. Nah, kita akan mulai dulu ke pembahasan hari ini adalah untuk investasi dalam obligasi terlebih dahulu. Nah, tadi Mbak Melani sudah menyinggung ya secara singkat sekali bahwa Eh, investasi dalam obligasi itu akan dibagi menjadi 3, yaitu investasi yang masuk sebagai kategori Held for Collection atau HFC, kemudian Held for Collection and Selling atau HFCS, dan kemudian yang ketiga adalah trading. Ya, nah penerapan akuntansinya juga beda-beda. Mbak Melani juga sudah memahami ini, mengetahui oh ternyata beda-beda ya, gitu ya. Nah, mengapa ya? Maka kita akan lihat secara lebih dalam dulu. Tetapi saya mau share ini dulu. Mana ini ya? Share screen. Nah, ini dulu. Silahkan di... Agak susah nih diskusinya ya. Kalau malah online-nya jadi susah kan. Kalau diskusi, kalau offline tinggal bisik-bisik saja sama teman sebelahnya gitu ya. Kalau ini diskusinya jadi harus diskusi dengan diri sendiri. Nah, ada mini case yang pertama ini. Investment in debt securities. PT Novelty Investama acquired government bonds. Jadi PT Novelty Investama itu berinvestasi dalam obligasi pemerintah, ya. Dan memutuskan bahwa dia berinvestasi itu dengan tujuan supaya bisa memperoleh periodic interest income. Ya, tujuannya adalah untuk mendapatkan pendapatan bunga secara periodik and retaining the investment until maturity. Kemudian karena dia ingin mendapatkan bunga secara periodik tadi, dia bermaksud untuk memegang obligasi pemerintah itu sampai dengan tanggal jatuh temponya. Nah, berikutnya karena dia berinvestasi ini sekarang punya aset, maka dia menyusun atau melaporkannya di dalam laporan keuangan. Nah, in its financial statements, ya, to be more specific ini di statement of financial position ya, entitas itu mengklasifikasikannya atau Novelty Investama itu mengklasifikasikan investasi itu sebagai Held for Collection and Selling (HFCS). Selanjutnya, pada tiap akhir periode, ya at the end of the accounting period itu bonds tersebut, obligasi itu diukur pada nilai wajarnya. Ya, kemudian seandainya ada selisih antara nilai wajar dengan amortized cost, maka selisih itu disajikan oleh PT Novelty Investama sebagai other revenues or expenses. Nah, bagaimana menurut Anda ini? Si PT Novelty Investama ini sudah tepat mengklasifikasikannya, sudah tepat perlakuan akuntansinya, ataukah belum? Adakah yang ingin berpendapat? Saya, Ya, silakan, Mbak Aurelia. Kalau menurut saya itu untuk eh, menggunakan dicatat pada fair value-nya itu udah benar. Tapi untuk selisih antara mengakui adanya keuntungan atau kerugiannya itu harusnya dicatat di OC, Other Comprehensive Income. OCI, OCI ya. Ya, oke. Jadi sudah benar, klasifikasinya sudah benar ya, Mbak ya. Tapi masalahnya adalah selisihnya tadi harusnya masuk ke OCI, gitu ya, Mbak. Iya, Bu. Oke, terima kasih Mbak Aurelia. Adakah yang lainnya? Silakan. Mbak Melani, silakan. kalau menurut saya pengklasifikasiannya salah Bu. Karena Mm-mm. di soal dijelasin bahwa em, earning periodic interest income and retaining the investment until maturity. Until maturity kan artinya perusahaan itu tidak akan menjual obligasi tersebut hingga jatuh tempo, yang artinya perusahaan mengharapkan bunga dan pembalian pokok hingga jatuh tempo. Jadi seharusnya Mm-mm. pengklasifikasiannya itu HFC. Kemudian Mm-mm. pada akhir periode ekspansi harusnya obligasinya itu tidak diukur pada nilai wajar karena tadi kan itu tujuannya tidak dijual. Jadi Mm-mm. harusnya tuh dia amortized cost.
Sedangkan Mm-mm. kalau terjadi selisih itu dicatat sebagai interest revenue begitu. Oke. Ya, terima kasih Mbak Melani. Mbak Melani menyatakan klasifikasinya aja sudah nggak benar nih. Harusnya bukan HFCS tapi HFC. Nah, kalau HFC itu berarti pakai amortized cost gitu ya Mbak Melani ya. Oke, satu orang lagi. Silakan. Satu orang lagi, silakan. Siapa yang mau berpendapat? Kok nggak ada? Kalau di kelas itu lu ngandam ini rebutan apa namanya ngacung ini ya. Sekarang giliran di Zoom kok jadi malah tidak ada. Sangat sedikit ini yang ingin berpartisipasi nih. Nggak ada sama sekali. Oke, kalau tidak ada, sekarang coba kita bahas dulu ya. Mbak Melani tadi sudah menjelaskan ada tiga, gitu kan ya. Ada tiga ini klasifikasinya HFC, HFCS, dan trading. Ya, sudah menyebutkan itu. Sekarang pertanyaan saya adalah, apa sih kriteria klasifikasi itu? Mengapa kok perusahaan ini, perusahaan A misalnya ya, dia mengklasifikasikannya sebagai HFC, tapi kalau perusahaan B mungkin trading, C mungkin HFCS itu. Itu dasar klasifikasinya apa? Mbak Melani, silakan. Kalau dari yang saya baca, Ibu, itu berdasarkan tujuan dan model bisnis perusahaan. Jadi kalau misalnya dimiliki, artinya tujuan perusahaan itu cuman mengharapkan adanya cash flow kontraktual, di mana perusahaan bakalan Hmm. mendapatkan pokok bunga setiap tahunnya dan pengembalian utang itu sendiri. Jadi dibeli untuk diharapkan hanya dikoleksi, sepanjang dikoleksi mendapatkan pendapatan yang rutin. Sedangkan kalau yang HFCS, Held for Collection and Mm-mm. Selling, dimiliki untuk dijual. Jadi sewaktu-waktu perusahaan kalau dilihat adanya profitable, maka tidak masalah untuk dijual. Sedangkan trading ini kegiatan diperjualbelikan. Artinya beli obligasi, tapi mungkin saja saat ini dibeli, tapi 2 jam kemudian dijual lagi kalau dilihat ada keuntungan. Jadi kalau trading itu lebih cepat proses jual belinya. Kalau dimiliki untuk Mm-mm. dijual itu tergantung kemauan perusahaan, opsi bagi perusahaan. Kalau dimiliki benar-benar di-keep sampai dengan maturity-nya. Oke, terima kasih sekali Mbak Melani ya. Ya, betul sekali ini yang disampaikan oleh Mbak Melani. Saya mau share screen sekarang yang dari Kiso ya. Betul sekali yang disampaikan Mbak Melani tadi. Yang pertama itu adalah suatu entitas itu harus menentukan dulu mana ini kok nggak bisa bergerak nih mana. Oke. Nah, ini dulu ya, ya. Dari bisnis modelnya dan dari kontraktual cash flow-nya ya. Ini dulu. Bisnis model itu sebenarnya adalah tujuannya perusahaan itu apa sih ya untuk apa namanya memiliki financial assets itu gitu kan. Ya, ketika kita berinvestasi ini kan kita sudah punya tujuan awal kan ya. Oh, saya mau berinvestasi kenapa? Ya karena saya punya dana berlebih daripada nganggur, saya investasikan saja. Tapi ya sudah nanti kalau seandainya harganya naik, saya mau langsung jual saja. Ya. Naiknya kapan? Kalau naiknya misalnya nanti sore, besok, ya harganya menurut saya bagus, saya sudah dapat keuntungan dari situ, capital gain, ya saya lepas saja, gitu ya. Itu sudah ada tujuannya semacam itu dari awal. Itu adalah bisnis modelnya. Ya. Kalau saya mungkin tipenya adalah tipe yang sangat konservatif gitu ya. Jadi kalau misalnya seandainya saya berinvestasi dalam obligasi, mungkin saya cenderung seperti yang si apa perusahaan Novelty Investama tadi. Ya, jadi saya pegang saja sampai dengan tanggal jatuh tempo, saya dapat pendapatan tetap, pokoknya aman, gitu, ayam tentrem gitu ya. Itu. Nah, itu adalah maksud tujuan ketika kita membeli investasi itu adalah bisnis modelnya. Kita akan kelola bagaimana itu financial assets yang kita miliki gitu. Ya.
Nah, kemudian yang kedua itu ada terkait dengan contractual cash flow-nya. Nah, kita mungkin saya pernah menyinggung juga bahwa satu entitas, satu perusahaan itu berkontrak dengan banyak pihak. Kalau dia itu perusahaan itu meng-hire karyawan, berarti dia membuat kontrak dengan karyawan. Seandainya perusahaan menjual barang dagangnya, berarti dia berkontrak dengan pelanggannya. Kalau dia membeli barang dari supplier, kulaan gitu ya, berarti dia berkontrak dengan supplier. Dia itu pinjam uang dari bank, berarti perusahaan berkontrak dengan bank. Perusahaan menerbitkan obligasi, berarti dia berkontrak dengan bondholders. Ya, tapi kalau perusahaan itu berinvestasi dalam obligasi, berarti dia berkontrak dengan bond issuer-nya. Ya, jadi kontraknya itu banyak sekali. Dan di dalam akuntansi kita substance over form ya, yang kita lihat esensinya. Ketika sudah ada agreement antara dua pihak, masing-masing pihak tahu apa hak dan kewajibannya, maka itu sudah bisa disebut sebagai kontrak. Tidak harus tertulis, nggak harus tanda tangan di atas materai, tidak. Ya, bisa secara lisan, bahkan bisa secara implisit. Ketika sudah ada kesepakatan, maka itu ada kontrak. Yang mungkin secara hukum, kalau kesepakatan saja itu bukan bisa disebut sebagai kontrak, itu mungkin komitmen saja, gitu ya. Suatu kontrak ya berarti sudah harus ada dokumen resmi yang ditandatangani di atas materai, itu beda ya. Tapi kalau akuntansi itu kita lihat substansinya. Nah, kalau kita itu membeli obligasi perusahaan lain, ya kita berkontrak dengan bond issuer-nya, maka kita juga berkontrak terkait dengan arus kasnya. Kesepakatan sudah ada bahwa nanti saya sebagai investor itu akan menerima dari bond issuer arus kas masa depan, yaitu dua macam arus kas yang akan saya terima. Secara periodik saya akan menerima arus kas dalam bentuk bunga, dan nanti di tanggal jatuh tempo, saya akan menerima arus kas juga dalam bentuk nominal obligasi, sebesar nominal obligasi. Itu adalah arus kas kontraktual. Ya. Nah, sekarang ketika saya berinvestasi, itu apakah saya memang tujuannya adalah semata-mata untuk mendapatkan arus kas kontraktual itu ataukah tidak? Kalau iya, berarti otomatis ya logikanya saya akan memegang sampai dengan tanggal jatuh tempo. Karena yang saya tuju adalah saya mendapatkan bunga dan nanti akan mendapatkan lagi nominalnya pada tanggal jatuh tempo. Ya, akan saya pegang sampai dengan tanggal jatuh temponya. Maka klasifikasinya adalah masuk ke HFC. Ya. Nah, kemudian berikutnya ya, itu kubu yang pertama atau kutub yang satu ya. Kutub yang berlawanan itu adalah yang trading. Kalau yang trading ini arus kas kontraktual itu sama sekali bukan menjadi tujuan saya untuk berinvestasi. Mengapa? Karena saya akan berusaha untuk mendapatkan capital gain. Langsung tadi misalnya 2 jam dijual, kata Mbak Melani begitu ya, mungkin ataukah nanti sore nanti atau besok dia segera akan saya jual. Yang saya kejar bukan arus kas kontraktual itu. Yang saya kejar adalah capital gain-nya. Maka kalau saya memiliki tujuan semacam itu, saya akan cenderung segera menjualnya. Masuk sebagai klasifikasi trading. Ya. Yang tengah-tengah itu adalah HFCS. Perusahaan ya, entitas ini tidak terlalu membutuhkan dana saat ini. Jadi daripada idle ya diinvestasikan saja. Ya, alhamdulillah gitu ya, nanti dapat bunga gitu kan ya. Jadi arus kas kontraktualnya ini juga menjadi tujuan, nanti dapat bunga. Namun seandainya sewaktu-waktu perusahaan kita itu perlu dana, maka bisa kita jual si investasi dalam obligasi itu. Tapi nggak secepat trading tadi. Mungkin kalau obligasinya berumur katakanlah panjang sampai 10 tahun, 15 tahun gitu ya. Bisa saja baru 8 tahun kemudian kita jual. Kalau obligasinya sampai 20 tahun bisa saja mungkin 15 tahun baru kita jual. Karena kita baru butuh dana di saat tersebut gitu ya. Nah, ini adalah yang tengah-tengah, klasifikasi yang tengah yaitu HFCS. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Adakah yang mau ditanyakan? Tentang klasifikasinya dulu. Silakan Mas Bima. Sebenarnya mungkin ini bukan ke klasifikasi ya, Bu. Kalau Mm-mm. nganu, kalau menurut Ibu itu yang paling gampang untung yang mana ya, Bu, dari tiga itu tadi? Nah, ini nggak ada yang paling untung, yang paling tidak itu ya. Ini tergantung preferensi kita gitu kan ya. Dan juga tergantung kalau misalnya ya, untuk investor personal, investor individu, ini tergantung bagaimana karakter kita, tipe tipe kita semacam apa ya.
Kalau tipe saya, ya saya tentu akan yang pilih yang konvensional, yang konservatif gitu ya. Saya akan HFCS. Tapi kalau Anda semuanya masih muda-muda, ini mungkin nggak sabar gitu kan ya, menunggu bunga, nunggu sampai tekluk-tekluk gitu, sampai tanggal jatuh tempo gitu mungkin nggak sabar. Anda ingin dapat pendapatan atau keuntungan yang cepat, maka Anda akan cenderung memilih yang mana? Trading gitu. Jadi ini tergantung preferensi dari investor tersebut. Ya, Ya, ya Bu, kalau terima trading kasih. mungkin bisa saja ini kita bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi dalam waktu yang cepat gitu ya. Tapi seandainya harganya jatuh, mungkin kita juga bisa rugi dalam waktu yang cepat juga, gitu kan ya? Itu ya Mas ya. Nah, ya, jadi high risk, high reward gitu ya Bu. High risk high return gitu kan ya. Nah, Kalau nggak mau risiko ya tentunya returnnya juga nggak terlalu tinggi gitu ya, tapi aman, ayem, tentrem gitu ya, seperti itu. Ya, oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Sudah, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, dari klasifikasi tadi, maka ini akan membawa dampak yang equity ini jangan dilihat dulu ya. Kita lihat ke debt-nya dulu saja, ya. Ya, maka kita akan klasifikasi tadi sangat penting ya. Mengapa? Karena perlakuan akuntansi itu tergantung dari klasifikasinya. Logikanya sebenarnya mudah saja begini. Kita akan dilihat di sini ya, ada assessment of accounting criteria, kemudian measurement-nya seperti apa. Measurement itu ada dua macam, yaitu amortized cost dan fair value. Ya. Nah, kalau kita itu mengklasifikasikan investasi kita sebagai held for collection, HFC. Tujuannya jelas tadi. Dan konsekuensinya kita akan pegang sampai dengan tanggal jatuh tempo. Mungkin sebenarnya kalau kita berubah pikiran pun tidak apa-apa gitu ya. Tapi HFC itu bukan berarti nggak boleh sama sekali dijual. Tapi biasanya penjualan itu sudah mendekati tanggal jatuh tempo gitu. Ya. Nah, karena kita tidak bermaksud untuk segera menjual, bahkan akan mengholdnya sampai dengan tanggal jatuh tempo, penilaiannya, pengukuran selanjutnya ya untuk subsequent measurement-nya itu lebih relevan kalau menggunakan amortized cost. Bandingkan dengan yang trading dan held for collection and selling HFCS. Yang dua tipe lainnya itu ada kemungkinan akan dijual. Jadi seandainya kita sekarang pegang, ini mungkin akan segera kita jual, bahkan sangat segera kalau itu trading. Ya. Maka ketika kita melaporkannya di dalam laporan posisi keuangan, subsequent measurement yang lebih tepat itu adalah fair value-nya. Karena kita akan memberikan informasi kepada user laporan keuangan kita bahwa saya punya investasi dalam obligasi perusahaan lain yang ada kemungkinan akan saya jual kembali. Seandainya saya jual, maka harganya sekian. Nah, itu kan ya. Maka yang kita sajikan itu adalah fair value-nya. Namun kalau kita itu mengklasifikasikannya sesuai dengan maksud tujuan kita berinvestasi tadi adalah sebagai HFC, nggak akan dijual, maka informasi mengenai fair value itu menjadi tidak relevan. Ya, saya punya investasi, ya. Seandainya saya jual, ini harga pasarnya adalah 1 miliar tapi nggak akan saya jual kok gitu ya. Nah, jadi kenapa kita harus memberikan informasi harga jualnya kalau seandainya tidak, kalau ternyata kita tidak bermaksud untuk menjualnya. Ya, oleh karena itu subsequent measurement-nya itu adalah at amortized cost. Amortized cost itulah yang lebih relevan dibandingkan fair value. Ya, dan masih ingat ya, dulu di AKM 1 Anda sudah belajar karakteristik kualitatif kan ya, ada relevansi dan ada faithful representation. Nah, dasar pengukuran, terutama pengukuran selanjutnya atau subsequent measurement, itu antara lain pemilihannya juga didasarkan pada relevansinya. Oke, sampai di sini adakah yang mau tanyakan dulu? Sudah. Nah, kemudian berikutnya, ya, kalau valuation-nya tadi atau measurement-nya tadi sudah kita ketahui, oh yang lebih relevan untuk HFC itu amortized cost. Kalau HFCS dan trading itu lebih relevan, kita sajikan berdasarkan fair value-nya, gitu ya. Nah, sekarang konsekuensi berikutnya adalah pada tanggal laporan keuangan, tanggal neraca, ya, kalau kita menyajikan investasi dalam obligasi kita ini, ya,
sebesar fair value terutama, maka kita harus mengakui adanya unrealized gains or losses. Sebelumnya begini dulu ya, saya mau coba perlihatkan dulu. Nah, Anda tentu sudah sangat familiar kan ya dengan ini ya, schedule-schedule semacam ini. Chapter 14 dulu, AKM 1 semester lalu sudah lulus, sudah membuat seperti ini. Ya, tapi dari sudut pandang issuer-nya. Ya. Kemudian chapter 16 kemarin kita juga membahas tentang convertible bonds. Saya juga sudah ingatkan ini kita punya schedule amortisasi ya. Masih juga dari sudut issuer-nya. Sekarang kita juga punya ini ya schedule yang serupa tapi dibuat oleh investornya atau oleh bondholders-nya. Sehingga kalau kita lihat kolom-kolomnya itu adalah ada cash received, gitu ya, dia menerima cash, interest revenue, yang kalau dulu di chapter 14 dan 16, cash received-nya itu adalah cash paid, ini ya. Kemudian interest-nya adalah interest expense, gitu, ya. Nah, kita membuat amortisasi semacam ini, tabel, schedule, dan tetap sama juga seperti yang sudah kita bahas untuk payable, pada tanggal maturity-nya, si carrying amount atau nilai buku dari obligasi itu akan sama dengan nilai nominalnya. Untuk contoh ini berarti obligasinya itu dibeli dengan diskonto, ya. Nah, ini adalah amortized cost, adalah yang namanya amortized cost itu yang mana sih, gitu ya? Amortized cost itu adalah carrying amount of bonds ini. Jadi misalnya pada tanggal 1 Juli tahun 2019, amortized cost-nya adalah 92.892. Tanggal 1 Juli 2023 amortized cost-nya adalah 99048 gitu ya. Itu amortized cost-nya. Nah, kemudian sekarang kalau kita bandingkan dengan ini ya, dengan masalah valuation ini ya. Kalau untuk HFC valuation-nya memang amortized cost. Berarti ya tidak akan ada pengakuan unrealized holding gain or loss. Tapi kalau penilaiannya itu berdasarkan fair value, maka nanti kita akan mengakui ada selisih antara amortized cost dengan fair value-nya. Misalnya katakanlah tadi ya, amortized cost-nya adalah 93.537. Ternyata fair value-nya adalah 95.000. Nah, ada selisih. Yang kita sajikan kalau kita mengklasifikasikan obligasi kita sebagai HFCS dan trading yang mana? Yang 95.000 gitu ya. Berarti ada selisih. Nah, selisihnya bagaimana cara pengakuannya? Berarti kita akui sebagai unrealized holding gains or losses. Ya. Unrealized gains or losses ya. Mengapa unrealized? Karena keuntungan atau kerugian yang kita akui itu belum terjadi sesungguhnya, belum terrealisasi karena belum kita jual. Kenaikan tadi yang menimbulkan keuntungan atau kerugian, ini hanyalah masalah pengukuran. Kalau amortized cost-nya 1.000, ternyata fair value-nya 1.100, berarti fair value-nya lebih tinggi 100 rupiah atau 100 dolar gitu ya, maka kita boleh mengakui keuntungan sebesar 100 dolar. Tapi kenyataannya obligasi itu belum kita jual investasinya, masih kita pegang. Nah, maka 100 tadi keuntungan itu masih unrealized. Sebaliknya kalau turun misalnya amortized cost-nya 1.000, ternyata fair value-nya 950, kita rugi 50 dolar gitu. Ya, kerugian. Tapi ini juga kerugian yang timbul karena masalah pengukuran, belum terrealisasi. Maka kita akui sebagai unrealized loss. Nah, akunnya ini jadi satu, unrealized gains or loss gitu ya. Tergantung nanti kita debit atau kita kredit ya tergantung apakah kita mencatat keuntungan atau kerugian gitu. Ya. Oke. Nah, untuk penyajiannya itu ternyata ada bedanya. Seandainya trading, maka si unrealized gains or losses tadi boleh langsung masuk sebagai bagian dari laporan laba rugi. Sebagai komponen penentu dari net income. Loh, padahal kan belum terrealisasi, apakah laporan laba ruginya nggak terganggu gitu ya? Tidak, karena apa? Karena yang saat ini pada tanggal neraca itu belum terrealisasi, diekspektasikan dalam waktu sangat dekat in the very near future gitu ya, itu akan segera terrealisasi karena akan segera kita jual.
Berbeda dengan kalau klasifikasinya HFCS. Memang ada maksud, ada tujuan untuk kita jual, tapi belum tentu, belum pasti kapan gitu ya. Timingnya itu masih tanda tanya besar. Ya. Sehingga kalau ada unrealized holding gain or loss dan kita masukkan sebagai komponen dari laporan laba rugi, itu akan mengganggu laporan laba ruginya. Nah, laba bersih itu ya net income ini kan mencerminkan kinerja perusahaan. Nah, kinerja perusahaan nanti akan menjadi terganggu nih. Oleh karena itu, jangan masukkan sebagai komponen dari laba bersih ya, tapi masukkan dia sebagai komponen dari OCI. Di bawahnya laba bersih. Gitu ya, tuh. Nah, penghasilan lain ya, Anda masih ingat ya bahwa income ini dulu di AKM 1 juga. Income ini kalau di dalam akuntansi terdiri dari revenues and gains ya. Sedangkan expenses itu terdiri dari expenses dan losses ya. Jadi income ini bisa revenues, bisa gains. Nah, selain itu apa saja yang bisa kita akui sebagai income? Bunga, ada pendapatan bunga, ada keuntungan kerugian seandainya investasi itu kita jual. Semuanya ini boleh mengakui, baik itu investasi itu kita klasifikasikan sebagai HFC, HFCS, ataupun trading. Kita akan mendapatkan bunga, boleh mengakui pendapatan bunga, dan ada kemungkinan itu nanti akan kita jual lagi. Seandainya kita jual, maka kita bisa mengakui keuntungan atau kerugian penjualan investasi. Tadi sudah saya sampaikan, walaupun klasifikasinya HFC, tapi bisa juga dijual dan pada umumnya penjualan itu sudah sangat mendekati tanggal jatuh temponya. Gitu. Oke, sampai di sini dulu. Adakah yang mau ditanyakan untuk masalah valuation-nya? Tidak ada? Tidak ada, saya lanjutkan sedikit. Nah, ini untuk apa namanya pencatatannya ya. Jadi kita mengakui pada saat pertama kali ya sebesar cost-nya kan ya, harga perolehannya berapa. Itu kan berarti adalah, ini sama ya sebenarnya ya, cara menentukannya kita present value kan gitu ya, present value dari nominal, present value dari bunga, sama persis dengan chapter 14 dan 16. Nah, namun sekarang ini dilakukan oleh si investornya. Karena mekanismenya sama, maka kita loncati saja ya, kita skip saja. Langsung ketemu 92 sekian gitu. Ya, nanti kalau Anda punya waktu mau mau konfirmasi apakah benar ya silakan saja dihitung sendiri ya benar atau tidak. Debt investment kita catat ya, debit dan cash 92278. Saya pikir nggak ada masalah dengan ini. Schedule bisa dibuat. Nah, kemudian yang kita akui ini ya kebalikannya persis ya dengan apa yang dilakukan oleh si issuer-nya waktu itu. Ya, kita mencatat ini ada em, pendapatan bunga yang kita akui, kita mengamortisasi diskontonya, gitu kan ya. Nah, debt investment yang di debit ini adalah mencerminkan amortisasi dari diskonto. Kas ini mencerminkan pendapatan bunga tunai yang kita terima. Interest revenue menjadi 4614 karena seperti halnya dulu waktu kita mengakui amortisasi untuk utang obligasi itu ya. Itu kan dimasukkan ke dalam interest expense ini ya. Ini juga ya ini eh, amortisasi diskonto itu masuk juga sebagai pendapatan bunga sehingga pendapatan bunganya lebih tinggi daripada kas yang diterima. Ya. Ini untuk 1 Juli, 1 Desember, 31 Desember karena kita melakukan adjustment, maka kita tidak mendebit cash tapi mendebit interest receivable. Baru nanti kasnya akan diterima pada tanggal 1 Januari tahun 2020. Sampai di sini adakah yang mau tanyakan dulu? Bagaimana kalau obligasi itu kita jual? Ya, sudah kita akui keuntungan atau kerugian. Intinya adalah jangan lupa mengamortisasi diskonto atau premi sampai dengan tanggal penjualan terlebih dahulu untuk mengupdate ya nilai buku dari investasi kita. Ya, misalnya ini ternyata ini kita putuskan kita menjual obligasi kita itu pada tanggal 1 November 2021. Dijual tanggal 1 November 2021. Nah, kita lihat tanggal yang paling dekat itu tanggal berapa? Oh, 1 Juli 2021. Kita lihat di situ ada ini berapa amortized cost-nya. Setelah itu masih ada
amortisasi diskonto lagi, tapi belum kita catat, gak ada nih di dalam schedule ini. Maka jangan lupa kita catat dulu untuk amortisasinya sampai dengan tanggal 1 November 2021. Ya. Nah, ini kita ketahui dari situ bahwa nilai buku obligasinya menjadi 96.193. Ya, ditambah dengan amortisasi dari tanggal 1 Juli sampai dengan 1 November. Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan. 522, ya. Nah, ini sama kan ya dengan dulu ya waktu misalnya obligasi itu kita tarik itu ya sebagai bonds payable ya, kita tarik, kita lunasi sebelum tanggal jatuh tempo kan sebenarnya mekanismenya kan sama kan ya. Jadi tidak perlu kita bahas terlalu detail ya ini. Berapa keuntungan atau kerugiannya ya kita bandingkan dengan harga jualnya berapa ya. Nah, maka kita catat sekarang ini penjualannya, kita menerima kas, kemudian kita juga menerima interest revenue ya. Ini kok ada interest revenue itu dari mana ini? Ini dari apa namanya pemegang obligasi yang baru gitu ya. Dari karena nanti yang akan menerima bunga pada tanggal bunga itu adalah pemegang obligasi yang baru. Nah, padahal kita sudah memiliki obligasi itu sampai dengan tanggal 1 November gitu kan ya. Jadi kita sebenarnya berhak atas bunga dari tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 1 November. Tapi nanti yang menerima bunga pada tanggal 1 Januari tahun 2022 untuk 6 bulan full itu adalah si investor yang baru ya. Nah, maka ini di sini si investor yang baru itu sudah memberikan dulu kepada investor lama. Ini seperti uang kembalian, tapi uang kembaliannya dibayarnya duluan gitu ya. Nah, ya ini seperti itu bunga akrual ya. Kemudian debt investment kita hapus sebesar nilai tercatat terkininya dan kita akui adanya keuntungan penjualan investasi. Oke, sampai di sini adakah yang menanyakan dulu, terutama untuk yang interest revenue sebesar 4 bulan ini? Sudah bisa dipahami atau belum logikanya? Silakan, Mbak Anjanet. Ibu, saya mau tanya, itu yang diskon amortize for period Julai 1 itu dari mana ya yang 522? Oke, yang 522 ini dari mana gitu ya? Kita lihat ini dari yang sini tadi. Nah, dari sini. Ya. Kalau kita lihat di schedule, ini kan tanggal terakhir sebelum 1 November 2021 itu adalah 1 Juli 2021 ya. Nilai tercatatnya berapa? 95671. Nah, ini 95671 ya. Kemudian setelah itu ada periode berikutnya. Amortisasinya itu adalah sebesar 783. Tapi ini kan amortisasi untuk 6 bulan full dari 1 Juli hingga 31 Desember. Nah, padahal perusahaan menjualnya pada tanggal 1 November, sehingga amortisasinya hanya berjalan dari 1 Juli hingga 1 November yang itu adalah 4 bulan. Ya, maka 522 ini adalah dari mana? Dari 4/6 dikalikan dengan 783 gitu. Ya, Mbak ya. Apakah cukup jelas? Ibu mau nanya lagi, kenapa nggak pakai yang 746 itu, Bu? Oh, kenapa kok bukan 746 gitu ya, Mbak ya? Oke, nah 746 ini adalah sudah diamortisasi. Jadi begini, kalau kita membaca tabelnya ini dari awal ya misalnya ya. 614, 614. Ini kan artinya adalah amortisasi dari tanggal 1 Januari 2019 hingga 1 Juli 2019 sebesar 614. 645 itu adalah amortisasi untuk 1 Juli 2019 hingga 1 Januari 2020. Gitu kan ya. Nah, sehingga 746 itu kita bacanya adalah amortisasi untuk periode 1 Januari 2021 hingga 1 Juli 2021. Nah, itu sudah terjadi, sudah kita amortisasi. Ya. Nah, kita sekarang berada di tanggal 1 November. Berarti kita masuk ke yang baris berikutnya. 783 itu adalah amortisasi untuk periode 1 Juli 2021 hingga 1 Januari 2022. Kita kan ada di posisi 1 November 2021 gitu kan ya. Nah, maka kita pakai yang 783 itu. Gitu, Mbak. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.
Nah, sama. Nah, ada lagi silakan yang belum jelas. Kalau belum jelas langsung tanyakan aja ya, nggak apa-apa. Mungkin teman yang lain sebenarnya juga masih belum jelas, sehingga Anda bertanya itu membantu orang lain juga, membantu teman Anda juga. Gitu. Kalau Anda tidak bertanya kan saya langsung terus saja, gitu ya. Saya anggap Anda semuanya sudah paham, sudah mengerti. Oke, ya. Nah, sudah ya. Ini kemudian berikutnya adalah kalau kita masuk ke HFCS. HFCS itu sebenarnya mirip sekali dengan HFC. Jadi kita mencatatnya seperti ini. Ini hanya contohnya kalau sekarang ini dibeli dengan premium ya. Kalau yang pertama tadi dengan diskonto. Ya, tapi sama kita juga membuat tabel schedule amortisasi semacam ini. Kita mencatat amortisasinya juga, gitu ya, dan seterusnya. Ya, interest receivable juga, gitu ya. Nah, yang berbeda hanyalah sekarang kita penilaiannya berdasarkan fair value dan mengakui unrealized holding gain or loss. Ya, ada tambahannya equity di sini. Mengapa? Untuk kode bahwa dia nanti akan masuk sebagai bagian dari OCI. Kira-kira kalau untuk trading nanti masuk apa ini keterangannya? Dia kan masuk sebagai bagian dari apa laporan laba rugi kan ya. Berarti ini kita nanti beri keterangan income gitu, masuk ke income statement. Nah, ya. Nanti saya skip dulu ini mungkin harus saya jelaskan nanti minggu depan ya untuk yang fair value-nya itu. Sekarang langsung saja dulu untuk trading ya. Trading juga sama mirip sekali ya. Hanya nah ini tadi unless holding gain or loss-nya itu masuk ke income. Ya. Yang perlu diperhatikan adalah nanti kita mau fokus pada bagaimana penerapan untuk pengakuan apa pengukuran at fair value ini ya. Bagaimana cara pengakuan eh, untuk apa namanya ada sudingkin orosnya dan bagaimana untuk fair value investmentnya itu ya fair value-nya itu ya fair value adjustment-nya ya. Nah, oke. Yang perlu diperhatikan mungkin adalah kalau seandainya investor itu berinvestasi pada lebih dari satu instrumen ya semacam ini, semuanya ini diklasifikasikan sebagai trading, tapi dia berinvestasi pada 3 macam obligasi ya. Nah, maka penerapannya adalah pada portofolio, berdasarkan portofolio, untuk menentukan berapa adjustment yang perlu kita lakukan. Ya, juga sama tadi seandainya untuk, ya ada contohnya ya di sini ya. Nah ini, untuk HFCS ini juga sama, kita menentukan berapa besarnya adjustment untuk pengakuan unrealized holding gain or loss dan fair value adjustment, itu adalah berdasarkan portofolio semacam ini. Ya, nah nanti akan minggu depan kita akan lanjutkan dengan contoh ya terkait dengan pengaplikasian fair value adjustment ini ya. Dan kemudian kita akan lanjutkan dengan investasi dalam saham. Ya. Oke, sampai di sini. Adakah yang mau ditanyakan dulu? Mbak Maria, silakan. Maria Yosefin. Baik, Bu izin bertanya. Tadi Mm-mm. kalau untuk trading, untuk loss and gain-nya kenapa masuk ke income ya, Bu? Oke, kenapa kok masuk ke income statement, nggak masuk ke equity gitu ya, Mbak ya? Mm. Karena tadi sudah saya jelaskan selintas ya, bahwa dia nanti akan dilaporkan di dalam laporan laba rugi. Mengapa boleh masuk ke dalam laporan laba rugi? Karena walaupun saat ini belum terrealisasi, namun dalam waktu yang akan sangat dekat ya, dia akan segera terrealisasi akibat dalam waktu yang sangat dekat kita akan segera menjualnya gitu, Mbak Maria. Berarti Ya. itu sudah pasti gitu ya, Bu? Sudah pasti akan dijual. Kalau kita itu, kalau investor itu mengklasifikasikannya sebagai trading, sudah pasti dia akan segera melepasnya, gitu. Oh, oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, oke, sama-sama. Ada lagi, silakan.
Oke, kalau tidak ada, ya saya terpaksa berhenti sampai di sini dulu. Minggu depan akan kita selesaikan dan kita juga akan menuntaskannya dengan pembahasan untuk investasi dalam saham. Ya, untuk minggu depan Anda tidak perlu membuat ringkasan chapter 17. Pertanyaannya juga semuanya sudah mencakup itu, sudah dijawab semua. Ya, hanya mungkin yang perlu Anda siapkan adalah cari lagi laporan keuangan dan fokus pada investasi dalam sekuritas, bisa investasi dalam sekuritas ekuitas ataupun investasi dalam sekuritas utang. Ya, jadi maksud saya bukan investasi dalam aset tetap gitu ya, tapi investasi dalam instrumen keuangan gitu. Oke, ya. Nah, maaf saya harus mengakhirinya, tidak apa-apa ya nih. Jadi Anda juga nanti punya waktu yang banyak untuk bersiap-siap dan pergi ke kampus untuk kuliah di jam kedua. Ya, terima kasih semuanya sudah hadir dan join. Nih semuanya sudah lengkap sepertinya ya. Untuk pagi ini kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Terima kasih dan assalamualaikum.